Sejarah penting perkembangan internet sampai sekarang. Selama ini kita sebagai pengguna internet hanya tahu sebagai pemakai saja tanpa mencari tahu bagaimana internet bisa muncul atau yang lebih simpel apa itu internet. Mari kita duduk sejenak sambil menonton video ini agar kita sebagai pengguna tidak hanya menggunakannya saja. Sekarang ini internet sudah menjadi kebutuhan primer, bahkan hampir 70% manusia menggunakan internet. Para ilmuwan dari masa ke masa selalu mengembangkan dan mempercanggih dunia internet agar dapat mencakup seluruh kebutuhan manusia. Mari kita menelusuri timeline sejarah perkembangan internet dulu hingga sekarang. Pada tahun 1958, sebagai buntut dari kekalahan Amerika Serikat dalam meluncurkan wahana luar angkasa, dibentuklah sebuah badan di dalam Departemen Pertahanan Amerika Serikat, Advanced Research Projects Agency, ARPA, yang bertujuan agar Amerika Serikat mampu meningkatkan ilmu pengetahuan dan teknologi negara tersebut. Salah satu sasarannya adalah teknologi komputer. Tahun 1962, J.C.R. Lichtenberg menulis sebuah tulisan mengenai sebuah visi di mana komputer-komputer dapat saling dihubungkan antara satu dengan lainnya secara global agar setiap komputer tersebut mampu menawarkan akses terhadap program dan juga data. Di tahun ini juga Rand Corporation memulai riset terhadap ide ini, jaringan komputer terdistribusi, yang ditujukan untuk tujuan militer. Tahun 1960, teori mengenai packet switching dapat diimplementasikan dalam dunia nyata. ARPA mengembangkan ARPANET untuk mempromosikan Cooperative Networking of Time-Sharing Computers, dengan hanya 4 buah host komputer yang dapat dihubungkan hingga tahun 1969, yakni Stanford Research Institute, University of California, Los Angeles, University of California, Santa Barbara, dan University of Utah. Tahun 1965 istilah hypertext dikeluarkan oleh Teddy Nelson. 1968 jaringan Timnet dibuat. Tahun 1971, anggota jaringan ARPANET bertambah menjadi 23 buah node komputer, yang terdiri atas komputer-komputer untuk riset milik pemerintah Amerika Serikat dan universitas. Tahun 1972, sebuah kelompok kerja yang disebut dengan International Network Working Group, INWG, dibuat untuk meningkatkan teknologi jaringan komputer dan juga membuat standar-standar untuk jaringan komputer, termasuk diantaranya adalah internet. Roy Tomlinson memperkenalkan email, yaitu sebuah elektronik mail yang dapat dikirimkan setiap personel yang memiliki email. Bersamaan dengan itu Roy Tomlinson juga memperkenalkan simbol @ sebagai pengganti @ pada email. Tahun 1972, beberapa layanan basis data komersial seperti Dialog, SDC Orbit, Lexis, The New York Times, Databank, dan lainnya, mendaftarkan dirinya ke ARPANET melalui jaringan dial-up. Tahun 1973, ARPANET keluar Amerika Serikat. Pada tahun ini, anggota ARPANET bertambah lagi dengan masuknya beberapa universitas di luar Amerika Serikat, yakni University College of London dari Inggris dan Royal Radar Establishment di Norwegia. Tahun 1974, TCP, Fincherf dan Babcock mempublikasikan spesifikasi detail protokol Transmission Control Protocol, TCP, dalam artikel A Protocol for Packet Network Interconnection. Tahun 1978, TCP/IP. Protokol TCP dipecah menjadi 2 bagian, yakni Transmission Control Protocol dan Internet Protocol, TCP/IP. Tahun 1979, Usenet. Grup diskusi Usenet pertama dibuat oleh Tom Truscott, Jim Ellis dan Steve Blovin, alumni dari Duke University dan University of North Carolina, Amerika Serikat. Setelah itu, penggunaan Usenet pun meningkat secara drastis.
Di tahun ini pula, emoticon diusulkan oleh Kevin McKenzie. Tahun 1982, istilah internet pertama kali digunakan, dan TCP/IP diadopsi sebagai protokol universal untuk jaringan tersebut. Meme server mulai dikembangkan, sehingga mengizinkan para pengguna agar dapat terhubung kepada sebuah host tanpa harus mengetahui jalur pasti menuju host tersebut. Tahun ini tercatat ada lebih dari 1000 buah host yang tergabung ke internet. Tahun 1986, DNS Domain Name System diperkenalkan. Sistem nama domain, yang sekarang dikenal dengan DNS, Domain Name System, yang berfungsi untuk menyeragamkan sistem pemberian nama alamat di jaringan komputer. Tahun 1988, IRC Jarko Oi Karinen memperkenalkan sebuah aplikasi yang menggunakan internet, yaitu Internet Relay Chat disingkat IRC, yang memungkinkan pengguna dapat saling berkomunikasi tekstual melalui komputer. Tahun 1990, browser dan program editor. Tim Berners-Lee menciptakan aplikasi browser untuk mempermudah pengguna internet untuk melakukan surfing terhadap sebuah situs. Tim Berners juga menciptakan sebuah program editor di tahun yang sama. Tahun 1994, Virtual Shop. Munculnya virtual shopping di tengah pengguna internet, di mana memungkinkan pengguna untuk membeli kebutuhan sehari-hari secara online. Jerry Yang dan David Filo mendirikan Yahoo, bersamaan di tahun yang sama Netscape Navigator 1.0 muncul di publik. Tahun 1997, Google. Kegiatan blogging dimulai, jumlah website telah mencapai 1 juta. Setahun kemudian di tahun 1998, Google berdiri. Google menciptakan search engine, mesin pencari informasi di World Wide Web yang hingga saat ini masih bertahan sebagai mesin pencari nomor 1 di dunia. Tahun 2002, Friendster. Setelah lama kehebohan internet menghilang, Friendster mulai online. Friendster bukan website media sosial pertama, namun Friendster membuka mata dunia tentang fenomena revolusi kedua dunia internet, yaitu media sosial. Dalam 3 bulan sejak launching, Friendster dapat mencapai 3 juta user, pengguna. Setelah keberhasilan Friendster, mulai bermunculan website penyedia layanan media sosial lainnya. Tahun 2003, MySpace dan LinkedIn. MySpace dan LinkedIn diluncurkan. LinkedIn merupakan media sosial yang awalnya ditujukan untuk kalangan profesional, pencari kerja atau perusahaan-perusahaan pencari pekerjaan. LinkedIn tetap bertahan hingga saat ini dan menjadi salah satu media sosial paling penting selain Facebook dan Twitter. LinkedIn saat ini memiliki 175 juta pengguna di seluruh dunia. LinkedIn disukai pencari pekerjaan dan perusahaan yang mencari karyawan karena LinkedIn memang diperuntukkan sebagai media sosial untuk golongan profesional pencari kerja. LinkedIn memiliki fitur recommendation dan endorsed skill sebagai bukti kredibilitas seseorang atas kemampuan yang dimilikinya. Tahun 2004, Facebook. Facebook mulai diluncurkan. Facebook dalam beberapa tahun segera menyusul jumlah pengguna Friendster, MySpace. Facebook juga dipercaya sebagai penyebab menurunnya Friendster. Tahun 2005, YouTube. YouTube, situs berbagi video terbesar saat ini, muncul pada 2005. Saat ini, YouTube mencapai miliaran klik pengunjung yang melihat konten video di YouTube setiap hari. Tahun 2006, Twitter, situs penyedia layanan microblogging, 140 karakter mulai beroperasi pada tahun 2006. Twitter disebut-sebut sebagai layanan SMS di internet. Saat ini Twitter menjadi salah satu penyedia layanan media sosial terpenting di dunia selain YouTube dan Facebook. Hingga tahun 2006, Google telah mengindeks 25 miliar web pages, 400 juta pencarian per hari, 1,3 miliar gambar. Semua itu terjadi hanya dalam waktu kurang dari 10 tahun sejak Google diluncurkan. Tahun 2007, Tumblr.
sebuah platform mikroblog dan situs jejaring sosial yang dimiliki dan dioperasikan Tumblr. Layanan ini memungkinkan pengguna mengirimkan konten multimedia atau lainnya dalam bentuk blog pendek. Pengguna dapat mengikuti blog pengguna lain atau mengatur privasi blog sendiri. Kebanyakan fitur webnya diakses dari antarmuka dashboard. Di sana terdapat opsi untuk mengirimkan konten dan melihat post dari blog yang diikuti. Tahun 2009, Bing. Pada tahun 2009, muncul sebuah mesin pencari baru bernama Bing yang bertekad untuk menyaingi mesin pencari Google yang sampai sekarang ini masih populer di kalangan pengguna internet. Namun, mesin pencari Bing bekerja sama dengan perusahaan Microsoft sehingga Bing menjadi mesin pencari utama untuk semua produk gadget maupun platform yang dikeluarkan oleh Microsoft. Tahun 2010, Threads dan Instagram. Setelah Twitter dan Facebook membooming, muncul media sosial baru yang sangat populer saat ini di kalangan pengguna internet mobile, sebuah aplikasi jejaring sosial pada smartphone yang memungkinkan penggunanya untuk berbagi gambar dan juga pesan. Penggunaan dari Threads ditargetkan untuk menjadi tempat tersendiri untuk pengguna berbagi dengan keluarga dan teman-teman terdekat. Dave Morin adalah orang di balik kesuksesan Threads. Selain Threads, terdapat pula media sosial yang menggarap aplikasi berbagi foto antar sesama pengguna, yaitu Instagram. Satu fitur yang unik di Instagram adalah memotong foto menjadi bentuk persegi, sehingga terlihat seperti hasil kamera Kodak Instamatic dan Polaroid. Hal ini berbeda dengan rasio aspek 4:3 yang umum digunakan oleh kamera pada peranti bergerak. Tahun 2013-2014, Snapchat. Mahasiswa dari Stanford University mengembangkan sebuah aplikasi sosial media yang memungkinkan pengguna berbagi foto dan pesan secara bersamaan, di mana pesan dan gambar akan hilang setiap melakukan posting terbaru. Berdasarkan tren dalam bidang internet, kemungkinan besar sosial media akan menjadi spot utama para perusahaan-perusahaan besar yang bergerak di bidangnya, dan diprediksikan akan tetap berkembang pesat hingga 5 tahun ke depan. Itulah sejarah penting internet yang perlu kita ketahui agar dapat melihat lebih dekat apa yang terbaru dalam dunia maya sekarang ini. Dalam Al-Quran, ada ayat yang menjelaskan tentang penyebaran informasi dengan menggunakan internet, yaitu Surat Al-Hajj ayat 30. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dzalika wa may yu'azzim hurumatillahi fahuwa khairul lahu inda rabbih wa uhillat lakumul an'amu illa ma yutla alaikum fajtanibu rijsa minal awsani wajtanibu qawlan zur. Shadaqallahul azim. Yang artinya, demikianlah perintah Allah, dan barang siapa mengagungkan apa-apa yang terhormat di sisi Allah, maka itu adalah lebih baik baginya di sisi Tuhannya. Dan telah dihalalkan bagi kamu semua binatang ternak, terkecuali yang diterangkan kepadamu keharamannya. Maka jauhilah olehmu berhala-berhala yang najis itu, dan jauhilah perkataan-perkataan dusta. Ayat ini menjelaskan bahwa menyebarkan informasi yang tidak benar-benar adanya, sehingga Islam mengajarkan untuk menyampaikan segala informasi melalui sosial media dengan benar, tidak merekayasa atau memanipulasi fakta. Kesimpulan pada pembelajaran hari ini adalah internet dari tahun ke tahun mengalami perkembangan yang sangat signifikan, sehingga sekarang bisa diakses oleh siapapun dan dimanapun. Al-Quran Surat Al-Hajj ayat 30 menjelaskan bahwa menyampaikan segala informasi melalui sosial media dengan benar, tidak merekayasa, dan memanipulasi fakta.